Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Masjid Nurul Amin yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan berkahnya pada kita bersama, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala kewajiban kita sebagai hambanya. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam hari ini kita meneruskan kajian kita tentang akhlak kepada baginda Nabi, yaitu kita sampai kepada mencintai keluarga beliau yang dikenal dengan Ahlul Bait. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibahas di dalam bab yang ke-43, yaitu babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab tentang memberikan penghormatan kepada ahlu baitnya Nabi dan penjelasan terkait dengan keutamaan mereka. Nah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi mengutip surat Al-Ahzab ayat 33 sebagai penegasan tentang ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, waqurna fi buyutikunna wala tabarujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas zakata wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ahlu baitnya Nabi, terutama ini istri beliau, para istri beliau, wa qurna fi buyutikunna, hendaklah kalian para istri Nabi berdiam diri fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian, wala tabarujna tabarujal jahiliyah, dan janganlah kalian bertabaruj sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Wa aqimnas shalah, dan dirikanlah salat.
wa atina zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, liyudhiba ankum, menghilangkan dari kalian, ar-rijsa, kotoran, ahlal bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan menyucikan kalian itu sebersih-bersihnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang istilah ahlul bait disebut secara khusus di dalam Al-Qur'an. Dan memang salah satu bentuk akhlak kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai ahlul baitnya, mencintai ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata ahlul bait, kata ahlun nika, itu kalau kita tengok secara bahasa, itu maknanya pun adalah penghuni, penduduk, pemeluk, ya, ataupun keluarga. Ini satu lagi belum saya ungkap ya. Penghuni, penduduk, pemeluk, bisa juga keluarga. Sebagai contoh, namanya kalau kita merujuk di dalam kitab Lisanul Arab atau Mu'jamul Wasit, namanya salah satu contohnya ahlul makan, yang maknanya adalah penghuni tempat tertentu. Ahlu hadzal makan berarti penghuni tempat ini. Ahlul Islam artinya pemeluk agama Islam. Ahlu Mekah, ya, artinya adalah penduduk kota Mekah. Ahlul Bait berarti penghuni rumah, orang yang bertempat tinggal atau menempati rumah yang bersangkutan. Nah, sehingga kalau diungkapkan ahlu baitin Nabi, itu maknanya adalah orang yang tinggal bersama Nabi. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya para istri beliau, anak-anak beliau, para kerabat beliau, begitu ya. Itu tercakup di dalamnya adalah ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan dengan ahlu baitnya Nabi adalah mereka keluarganya Nabi yang dilarang untuk mengambil, memakan harta sedekah. Itu masuk dalam kategori ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat banyak kalau kita merujuk kepada mereka yang tidak memakan harta sedekah, itu sangat banyak. Nah, kalau kita merujuk umpamanya dalam kitab tafsirnya Imam Ar-Razi, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Kabir, beliau menjelaskan waqtalafatil aqwalu fi ahlil bait. Jadi ada banyak perbedaan pendapat fi ahlil bait terkait dengan ahlu bait. Wal aula, yang paling utama ayuqol untuk diungkapkan terkait dengan ahlu baitnya Nabi adalah hum, mereka itu auladuh, putranya, para putra beliau, wa azwajuhu, dan para istrinya, wal Hasan wal Husain, ini cucunya Hafad, dan bisa juga minhum, di antara mereka itu ya wa Aliun, Ali menantunya, dan Ali ini adalah
putra pamannya. Mengapa termasuk Ali juga? Li'annahu kana min ahli baitihi. Ali termasuk ahli baitnya Nabi bisababi mu'asyaratihi, karena disebabkan hubungannya bibintin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wa mulazamatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mulazamahnya beliau dengan baginda Nabi. Mulazamah menika adalah penyertaan beliau, senantiasa menyertai Kanjeng Nabi dimanapun dan kapanpun. Itu namanya mulazamah, senantiasa bersama, menyertai ya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita ambil dari kitab tafsirnya Imam Ar-Razi, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Kabir menika. Ini penjelasan salah seorang ulama tafsir mekaten. Memang kalau kita merujuk dalam kitab fikih terkait dengan ahlu baitnya Nabi menika memang banyak perbedaan di kalangan para ulama. Itu di kalangan ahlu sunnah saja banyak perbedaan. Nah, begitu. Tetapi ringkasnya ini ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi menika. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang mengapa kita sebagai seorang muslim wajib mencintai keluarganya Nabi? Nah, karena memang keluarga beliau itu adalah keluarga yang beliau cintai. Sesuatu yang beliau cintai tentu kita sebagai orang Islam menyenangi, mencintai ya, dari apa yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu, mengapa kita mencintai keluarganya Nabi? Di antara sebabnya adalah karena keluarga beliau itu adalah menjadi pembela utama terkait dakwah beliau. Orang-orang yang pertama membela dakwah beliau itu juga keluarganya. Nah, begitu. Kalau kita membaca cerita bagaimana Siti Khadijah, istri beliau, ketika mendampingi beliau mendapatkan wahyu, meyakinkan beliau, menguatkan beliau, itu Khadijah. Bahkan Sayyidah Khadijah itu rela berkorban dengan hartanya, menyerahkan seluruh hartanya untuk kemudian sebagai modal dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang pertama membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari permusuhan orang-orang Quraisy. Demikian juga umpamanya pamannya seperti Abbas, ya. Abbas bin Abdul Muthalib itu juga begitu luar biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah orang-orang yang sangat membela beliau. Makanya Nabi sangat mencintai mereka. Para keponakannya seperti Aqil, seperti Ja'far, seperti Ali bin Abi Thalib, itu keponakan beliau. Walaupun Aqil adalah orang yang mungkin terakhir di kalangan ahli baitnya Nabi yang menerima Islam begitu ya. Karena ketika Kanjeng Nabi hijrah sampai terjadi perang Badar, Aqil itu masih bergabung dengan pasukan Quraisy. Tetapi setelah itu kemudian Aqil masuk Islam, ikut hijrah, menyusun hijrah ke Madinah dan berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Ali dan Ja'far itu adalah orang-orang yang awal yang membela Nabi. Ja'far itu adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib.
orang-orang yang awal masuk Islam, gelombang kedua yang hijrah ke Habsah, ya. Gelombang kedua yang hijrah ke Ethiopia karena permusuhan orang-orang Quraisy, ya. Jadi beliau Ja'far dan istrinya itu hijrah sampai beberapa tahun sehingga Nabi itu berhijrah ke Madinah, sehingga kemudian beliau meninggal dunia pada saat perang Hunain kalau tidak salah, syahid pada saat perang Hunain. Itu Ja'far bin Abi Thalib. Ali itu awal-awal ya menjadi pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau rela menaruhkan nyawanya karena harus tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat rumah beliau Kanjeng Nabi itu dikepung oleh para pemuda Quraisy. Dan Ali bin Abi Thalib rela untuk menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di tempat tidur. Beliau berani untuk kemudian sekiranya kok ditebas dengan pedangnya orang-orang Quraisy, dia rela mati. Itu sikap Ali radhiyallahu anhu. Makanya mengapa kita mencintai ahlu baitnya Nabi, karena memang mereka adalah pembela Nabi yang awal-awal di dalam mendakwahkan syariat ini sebelum orang-orang lain, sebelum orang-orang Arab yang lain itu, mereka itu memeluk Islam, ya, memeluk Islam atau kenal dengan Islam itu. Nah, mereka berjuang ya menyokong dakwah Kanjeng Nabi dengan berbagai macam upaya, termasuk harta yang mereka miliki, mereka korbankan dalam rangka untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu mengapa etika kita untuk kemudian kita mencintai ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita rujuk dari ungkapan Imam Ar-Razi tersebut, memang cakupan ahlu baitnya Nabi itu, kalau kita rujuk juga dengan pendapat-pendapat ulama yang lain, paling tidak ada tiga garis ahlu baitnya Nabi. Yang pertama adalah keturunan atau zuriyah beliau, keturunan Nabi atau zuriyahnya. Nah, ini putra-putrani pun termasuk cucu-cucunya dan keturunan mereka. Nah, dalam kaitannya dengan masalah keluarga ini, memang ada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pesan kepada para sahabat. Nah, ini diceritakan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini ada tiga orang tabi'in, Yazid bin Hayyan, Husain bin Sabroh, Amr bin Muslim, itu pergi sowan wonten rumahipun Zaid bin Arqam. Diceritakan, kata Zaid bin Hayyan, intolaktu anna, aku bertolak, wa Husain bin Sabrah, dan Husain bin Sabroh dan Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam, ke rumahnya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam ini sahabat, sementara Yazid bin Hayyan, Husain bin Sabroh, Amr bin Muslim ini adalah seorang tabi'in. Falamma jalasna ilaih, ketika kami duduk di samping Zaid bin Arqam itu, qala lahu Husain, sahabat saya Husain itu bertanya kepada beliau atau berkomentar kepada beliau, laqad lakita ya Zaid khairan katsir, wahai Zaid atau wahai Pak Zaid gitu ya, sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Mengapa? Ra'aitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menyaksikan Rasul.
wa sami'ta hadisahu, dan engkau banyak mendengar hadis-hadisnya, wa ghazauta ma'ahu, dan engkau berperang bersama beliau, wa sholaita khalfahu, dan engkau dapat sholat bersama beliau di belakangnya. Laqad lakita ya Yazid khairan katsira, sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Hadisna ya Zaid, coba ceritakan kepada kami wahai Zaid, ma sami'ta mi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Arqam menjawab, qala ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni, demi Allah aku ini telah tua, aku sudah tua, umurku sudah banyak. Wa qad ma'ahdi, dan janjiku telah berlalu. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa nasitu, dan aku telah lupa ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama hadastukum, kemudian apa yang aku ceritakan kepada kalian. Faqbalu, maka terimalah, maka terimalah. Wa mala, dan segala sesuatu yang tidak. Wala tuqallifuni, maka janganlah kalian membebaniku. Sumaqala, kemudian dia berkata, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdiri, fina, kepada kami semua, khatiban, berkhutbah, bimain, di dekat air, yud'a Human, yang disebut dengan Huma, yang terletak baina Makkah wal Madinah, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Pada saat itu fahamidallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji, bertahmid kepada Allah, wa asna alaihi, dan memuji kepadanya, wa wa'adha, dan dia memberikan peringatan, wa zakkara, memberikan tazkir, pengingat kepada kami semua. Sumaqala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du ala ayuhan nas, wahai manusia sekalian, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Yusika ayatiya rasuli rabbi, hampir-hampir utusan Tuhanku ini akan datang kepadaku. Maksudnya ini Rasulullah menceritakan bahwa kematiannya sebentar lagi akan datang. Faujiba, maka aku wajib untuk memenuhi panggilan itu. Wa ana tarikum fikum sakolain, dan aku meninggalkan untuk kalian itu sakolain, dua pusaka agung. Awaluhuma kitabullah, ya, salah satu di antara keduanya itu adalah kitabullah, ya, fihil huda wan nur, yang di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah pelajaran dari kitab Allah itu. Wastamsiku bihi, dan berpeganglah kalian itu dengan kitab itu. Fahatha ala kitabillah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat itu untuk berpegang teguh dengan kitab Allah. Waraghaba fih, dan untuk mencintainya. Sumaqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlu baiti, dan yang kedua adalah wa ahlu baiti, ahli baitku. Ya.
kata Rasulullah. Ahlu baitku, kata Rasulullah. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku memperingatkan Anda sekalian, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ahli baitku. Ini sampai diulangi oleh Rasulullah itu 3 kali atau 2 kali. Di dalam hadis lain 3 kali. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Dalam teks yang lain disebutkan sekali lagi, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan Anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah terkait ahli baitku. Dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat terkait dengan ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama menyebut bahwa ya maksudnya udzakirukumullah itu adalah maksudnya adalah mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, maksudnya bahwa jangan sampai kita sebagai orang-orang mukmin menyakiti ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita menengok dalam konteks sejarah, memang ya banyak yang menyakiti ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi Karbala, meninggalnya Sayyidina Husain begitu, itu merupakan tragedi yang begitu luar biasa ya, terkait dengan ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini para ulama sepakat bahwa ahli baitnya Nabi itu adalah keturunan beliau ini. Dan kemudian dalam hadis ini faqala lahu Husain ini bertanya lagi kepada Zaid, ya, Zaid bin Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaid, siapa ya ahlu baitnya Nabi itu, siapa wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitihi, apakah para istrinya itu termasuk ahli baitnya? Qala, maka Zaid juga menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi, juga termasuk dari ahli baitnya Nabi. Walakin kata Zaid, ahlu baitihi man hurima shadaqah ba'dahu, adalah orang keluarga Nabi yang diharamkan untuk mengambil dan memakan harta sedekah setelah beliau meninggal dunia. Kemudian dijelaskan, si Husain ini bertanya lagi sama Zaid, wa manhum? Qala, si Zaid bin Arqam menjawab lagi, hum alu Ali, mereka itu adalah keluarganya Ali, wa alu Akil, dan mereka itu keluarganya Akil, wa alu Ja'far, mereka itu keluarganya Ja'far, wa alu Abbas, dan mereka itu adalah keluarganya Abbas. Qala, Husain bertanya lagi, kullu haula'i hurimas shadaqah, mereka itu semua diharamkan untuk memakan dan mengambil sedekah? Qala, Zaid bin Arqam menjawab, na'am, iya, mereka itu semua adalah orang-orang yang diharamkan untuk mengambil sedekah ataupun memakan harta sedekah. Nah begitu. Nah ini penjelasan Zaid bin Arqam itu hanya sebagian. Jadi Zaid bin Arqam ini menjelaskan terkait dengan ahlu baitnya Nabi itu siapa begitu. Dijawab begitu, keluarganya Ali, keluarganya Akil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sebagian saja. Ya, itu.
Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian. Maka para ulama ya ahlu sunnah itu menyatakan bahwa mereka itu adalah ya dari kalangan Bani Hashim ataupun Bani Muthalib. Nah itu dari kalangan Bani Hashim ataupun Bani Muthalib itu termasuk adalah ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirinci oleh oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya ya, ataupun Imam As-Sa'labi di dalam penjelasannya itu ada 5, yaitu keluarga Ali bin Abi Thalib ya, termasuk Fatimah putrinya Kanjeng Nabi ya, ya. Kemudian cucunya Hasan Husain beserta anak keturunannya, keluarganya Aqil mencakup Aqil sendiri, kemudian anak-anaknya seperti Muslim bin Aqil dan seterusnya, keluarganya Ja'far mencakup Ja'far, kemudian juga anak-anaknya Abdullah, Aus dan Muhammad, kemudian keluarga Abbas bin Abdul Muthalib yang mencakup Abbas sendiri dan 10 putranya, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Qasam, Al-Haris, Ma'bad, Kasir, Aus, Tamam, dan putra-putri beliau juga termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir keluarga Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu mencakup Hamzah sendiri, 3 orang anaknya yaitu Ya'la, Imarah dan Umamah. Ini dari keluarga asal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk keluarga ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa mereka itu tidak termasuk ahlu baitnya Nabi. Ada juga yang begitu. Ada sebagian ulama yang berpendapat juga mereka tidak termasuk ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istri Nabi, para istri Nabi dari Khadijah, Aisyah, Hafsah, dan Maria Al-Qibtiyah. Ya, itu diantara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama al-sunnah sepakat terkait dengan mereka termasuk dalam kategori ini ahlu baitnya Nabi. Karena apa? Karena kalau merujuk kepada sholawat yang diajarkan oleh Nabi, istrinya itu juga disebut dalam sholawat. Kemarin kita sudah pelajari terkait dengan sholawat dzuriyah itu kan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu di antara sholawat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di kalangan Syiah, nah ini, di kalangan Syiah Bapak Ibu sekalian, itu mereka kekeh bahwa istri Kanjeng Nabi itu tidak masuk tidak termasuk ahlu baitnya Nabi. Nah itu di kalangan Syiah. Yang masuk ahlu baitnya Nabi itu adalah Khadijatul Kubra saja, Khadijah saja, begitu. Sementara yang lainnya tidak masuk dengan ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka ulama-ulama Syiah, orang-orang Syiah itu mengecam habis-habisan, bahkan melaknat Aisyah, ya, melaknat Hafsah, begitu. Padahal Aisyah, Hafsah itu adalah sebagai istri-istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama jumhur Ahlussunnah menyatakan bahwa aneh kalau merujuk dalam surat Al-Ahzab ayat 33 itu jelas
Jelas bahwa para istri Nabi itu termasuk ahlu baitnya. Karena kalau kita merujuk dalam surat Al-Ahzab 33 ini, itu khitabnya atau mukhatabnya, orang yang menjadi subjek dialognya Kanjeng Allah itu adalah para istri Nabi. Wa qurna fi buyutikunna, hendaklah mereka itu para istri Nabi tinggal di rumah. Nah begitu. Baru kemudian Allah menyebut innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya semuanya itu Allah berkehendak untuk ya menghapuskan, menghilangkan dari kalian itu, wahai ahlul bait, apa? Arijs, ya kotoran, dosa. Wa yutahhirukum tathhiro, dan bermaksud Allah itu untuk membersihkan, mensucikan kalian. Nah begitu. Nah ini kan yang menjadi mukhatabnya ini adalah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau orang-orang Syiah menyatakan bahwa para istri Nabi itu tidak masuk dalam kategori ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan mencaci, bahkan menjadi lagu wajib untuk menghina dan mencaci Sayyidah Aisyah, menghina dan mencaci Hafsah, begitu, dengan begitu luar biasa. Nah itu. Nah kalau kita merujuk kepada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para istri Nabi semuanya itu adalah termasuk ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh untuk menyakitinya, ya, menyakitinya, termasuk umpamanya dengan melaknat dan menghinanya. Itu salah satu bentuk akhlak kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah terkait dengan gelaran, kalau di Indonesia, di Asia Tenggara menikah memang umum ya kita kenal bahwa keturunan Nabi terutama dari Sayyidina Hasan dan Husain itu dikenal dengan gelaran dengan Sayyidina, ya, atau Syarif, ya, Sayyid atau Syarif. Kalau Sayyid menikah adalah gelaran untuk garis keturunan Kanjeng Nabi yang dari Sayyidina Hasan, itu Sayyid. Kalau putri Sayyidah. Kalau Sayyidina Husain itu biasanya gelarannya itu Syarif. Nah Syarif, kalau putri adalah Syarifah. Nah begitu, Syarifah. Sayyid, Syarif ataupun Syarifah. Kayak umumnya Raja Yordania begitu kan, Syarif Husain. Nah itu Syarif, karena apa? Karena beliau adalah termasuk keturunan dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu begitu, jadi mendapatkan gelaran begitu dari kalangan kaum muslimin. Itu dalam sebagai bentuk untuk penghormatan, ya, penghormatan pada keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk penghormatan. Nah ini begitu Bapak Ibu. Makanya ya salah satu salah satu penghormatan yang bisa kita berikan kepada anak keturunan Kanjeng Nabi itu ya tidak menyakiti, begitu, tidak menyakiti, tidak menghina dan tidak menyakiti. Itu contohnya begitu. Tapi memang kalau kita dilihat di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang menyakiti, ya, di antara keturunan Kanjeng Nabi. Namanya siapa itu, Ketua FPI itu siapa? Nah, Habib Rizik, ya. Gitu. Karena dakwahnya keras, kemudian dihina-hina luar biasa. Kita sebagai orang Islam tentu ya tidak boleh untuk kemudian ya menghina, walaupun cara dakwahnya berbeda dengan kita. Cara dakwahnya berbeda dengan kita. Itu salah satu bentuk untuk kita menghormati ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Memang begini Bapak Ibu sekali, kalau di Muhammadiyah memang gelar Habib itu memang tidak menonjol, begitu ya. Karena apa? Orang keturunan Nabi di Muhammadiyah itu ya banyak, tapi mereka tidak menonjolkan diri. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita urut silsilahipun menika, Kiai Haji Ahmad Dahlan menika adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kemudian menunjukkan gelarnya Sayyid ataupun Habib begitu. Dan banyak di Muhammadiyah itu yang mereka itu menjadi pengurus Muhammadiyah, yang mereka itu dari ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak kemudian menunjukkan gelar Habibnya, Sayyidnya ataupun Syarifnya. Itu bedanya di Muhammadiyah dengan di organisasi yang lain. Karena apa? Karena di Muhammadiyah itu adalah kesadaran kesadaran sama, gitu ya. Kesadaran rasa bersama, tidak mengunggulkan satu dengan yang lain itu begitu luar biasa. Sehingga kemudian gelar Habib, Sayyid ataupun Syarif itu kemudian oleh para keturunan Nabi itu mereka tidak tonjolkan, walaupun mereka itu menjadi pengurus Muhammadiyah. Itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya di Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi yang lain. Ya begitu. Tetapi minimal bahwa kita sebagai bentuk penghormatan kita ataupun mencintai keluarganya Nabi itu adalah yaitu tadi tidak menyakiti keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Karena perjuangan mereka itu begitu luar biasa begitu, dan dalam konteks politik itu ya, itu memang dulu pada setelah Khulafa Ur-Rasyidin memang keturunan Nabi itu paling menderita. Keturunan Nabi menika paling menderita. Begitu. Dengan dengan naiknya Khalifah Umayyah begitu ke tampuk pimpinan, itu keturunan Nabi itu paling menderita. Bahkan kekhalifahan Umayyah itu memerintahkan para khotib itu ketika mereka itu berkhutbah untuk mencaci ya keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu makanya itu dikecam, banyak dikecam oleh para ulama-ulama. Para ulama-ulama besar itu jarang mau ditawari jabatan ketika kekhalifahan Umayyah itu memimpin dunia Islam pada saat itu, karena mereka sangat sadis dengan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang menyelamatkan muka Umayyah. Jadi banyak hak-hak keluarga Nabi itu ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu banyak dikembalikan. Yang semula dirampas oleh kekhalifahan Umayyah menika itu dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz selama memimpin kekhalifahan selama 3 tahun ini. Dan beliau sangat menyesal terhadap tindakan para leluhur mereka yang begitu keji, menyakiti ya keturunan atau cucu-cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain begitu. Tetapi ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu dipulihkan, ya, kembalikan hak-hak yang selama ini dirampas. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini salah satu akhlak kita adalah itu, ya, tidak menyakiti keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya memang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak nilai-nilai syariat itu ya memang banyak yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya orang-orang yang hebat sebagai ahli tafsir itu juga dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah
Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, putra Abbas itu ya. Abdullah bin Abbas itu menjadi rujukan utama para ulama-ulama tafsir. Jadi para ahli tafsir, ulama-ulama tafsir, mereka itu menafsirkan Al-Quran, banyak rujukannya itu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Abbas itu adalah keponakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cerdas, yang sangat piawe terhadap ilmu Al-Quran, terutama tafsir Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin begitu yang saya sampaikan ya. Sebenarnya banyak, tetapi karena ruangannya sedikit begitu ya, saya terbatas untuk menuliskannya. Mungkin ya ini sebagai pengetahuan kita, sesungguhnya siapa itu ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya paling tidak ada 3 arah itu ya, dari Bani Hashim, dari keturunan Nabi dzurriyyahnya, dan dari para istrinya. Hal ini berbeda dengan golongan Syiah. Kalau golongan Syiah itu hanya dari garis Ali bin Abi Thalib. Nah begitu. Tetapi kalau jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 arah menikah. Baik. Mungkin begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.